Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam metode analitis dalam menghitung penjumlahan dari beberapa vektor ya. Di sini ada sebuah gambar, dilukiskan ada vektor V1, V2, V3 yang masing-masing ada sudutnya ya, arahnya, dan besarnya adalah 25, 10 akar 2 dan 15. Nah, permasalahannya adalah menjumlahkan proyeksi kecepatan pada kedua sumbu, yaitu sigma fx dan sigma vy. Nah, yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa untuk menganalisis sebuah vektor, yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah sesuaikan pada sumbunya terlebih dahulu. Jadi kalau vektornya terhadap sumbu x, itu berarti fx itu sama dengan v kali kosinus alfa. Kemudian kalau v terhadap sumbu y, Vy sama dengan V kali sinus alfa. Seperti ini. Nah, sekarang kita analisa untuk masing-masing sumbu x-nya terlebih dahulu. Sesuai dengan sumbu x. Karena ada 3 vektor, berarti kita juga menghitung 3 kali. Iya kan? Berarti sekarang yang pertama adalah V1x terlebih dahulu. V1x. Itu sama dengan V1-nya adalah 25. Berarti kan 25 kali kosinus 37 derajat sama dengan 25 kalikan 0,8 sama dengan 20. Kemudian V2x. Nah, V2 ini adalah 10 akar 2 kali kosinus. Nah, hati-hati, Pak Jul memberikan clue ya untuk ke kalian. Kalau menghitung, hitunglah sudutnya sedari sumbu x positif. Kalau ini V1 dari x positif kan jelas 37 derajat. Nah, sekarang kalau yang V2 dari sini ke sini ya, itu berapa? Kan sama dengan 180 derajat kurang 45, karena di sini ada 45. Berarti sudutnya adalah berapa? 135 derajat. Sama dengan 10 akar 2 kali setengah akar 2. Ingat, hasilnya adalah negatif. Ini min ya. Ini jadi 5. Hasilnya adalah min 10. Kok bisa, Pak? Ini hasilnya min setengah akar 2. Nah, bisa karena seperti ini. Ini untuk fungsi cos ya. Cos itu seperti ini. Nah, ini adalah 180 derajat, itu tengah-tengah di sini. Ini 90 derajat. Nah, 45 itu di sini. Ya kan? Kalau 45 di sini kan otomatis ya nilainya negatif karena di bawah sumbu x. Seperti itu. Kemudian V3x-nya sama saja 15 dikali kosinus. Nah, ini dilihat. Kita juga menghitung dari sumbu x positif. Nah, seperti ini. Berapa? 270 derajat. 270 derajat sama dengan 15 kali 270 derajat itu di bagian sini. 0 ya berarti. Sama dengan 0. Jumlahkan sekarang. Sigma fx itu sama dengan 20 dikurangi 10. Berarti 10. Nah, ini baru ketemu sigma fx-nya. Nah, sekarang kita hitung untuk sigma fy-nya, tapi kita analisa satu persatu. V1y sama dengan V1-nya kan jelas 25. 25 kali sin 37 sama dengan 25 kali 0,6 sama dengan 15. Kemudian V2y sama dengan 2-nya adalah 10 akar 2 kali sinus 135 derajat ya. Sesuai kan ini. 135 derajat, ingat sudut bukan sudut ya. Nilai nilai sinus itu seperti ini. Nah, ini adalah 180 derajat. Ini 90 derajat. Nah, berarti kan di sini. Iya kan? Berarti positif. Berarti 10 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan setengah dengan akar 2 kan hilang, berarti 10.
Sudah. Sekarang F3-nya sama dengan 10 akar 2 sinus 270. Nah, 270 itu di sini. Ya, berarti min 1. 10 benar akar 2 ya. F3-nya. Oh, F3-nya 15. 15 kali min 1 sama dengan min 15. Jumlahkan sigma Fy sama dengan, nah ini kan hilang 15 dengan min 15 berarti 10 di sini. Seperti itu. Nah, kita sudah memperoleh untuk nilai masing-masing Fx dan Fy-nya. Berikut juga sigma Fx dan sigma Fy-nya ya. Bisa kalian tuliskan di sebelah sini. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke halaman sebelahnya. Nah, di sini kita bisa langsung ke F resultannya, bahwa Fr itu sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar 100 tambah 100 sama dengan akar 200 sama dengan 10 akar 2 meter per sekon. Nah, ini adalah resultannya, resultan kecepatannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudutnya, bahwa tangen theta itu sama dengan sigma Fy per sigma Fx sama dengan sigma Fy nya adalah 10 per 10 sama dengan 1. Maka theta itu sama dengan arcus tangen 1 sama dengan 45. Benar ya, 45. Hasilnya adalah 45 derajat. Nah, selesai. Oke, clear ya. Berikutnya untuk yang nomor ke-2 di sini. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 3,75 meter per sekon membentuk arah 37 derajat dari arah timur menuju ke utara. Dari arah timur menuju ke utara. Tentukan proyeksi kecepatan perahu ke arah timur dan utara dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk yang nomor di sini kita perlu gambar terlebih dahulu. Bahwa saya gambarkan ini ya. Di sini ada VT ke arah utara, VU. Nah, ini adalah resultannya. Ya, ini sebagai V. Dan ini 37 derajat. Nah, kalau misalkan ini saya bentuk ke dalam bentuk segitiga, saya buat tadi ya, seperti halnya. Nah, seperti ini. Ini juga saya ambil sisi sejajarnya. Seperti ini. Ya kan? Berarti kan saya bisa menuliskan yang sebelah sini sebagai VU. Ya enggak? Nah, dengan di sini sudah langsung dikatakan rumus perbandingan trigonometri. Rumus perbandingan trigonometri itu dikatakan sebagai sinus 37 derajat itu sama dengan sinus. Sinus itu kan hadapan dibagi miring ya. Hadapan dibagi miring. Hadapannya berapa? Hadapannya adalah FU. VU maksud saya. Hadapan sudut 37 derajat kan VU. Per miringnya V. Sudah? Sekarang cos. Cosinus 37 derajat itu sama dengan dekatan dibagi miring. Dibagi miring. Nah, dekatannya siapa? Dekatannya VT. VT per V. Nah, miringnya kan jelas V. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus perbandingan trigonometrinya. Seperti itu. Proyeksi kecepatannya. Berarti kalau diminta untuk mencari proyeksi kecepatan ke arah utaranya, berarti kan sama saja VU sama dengan V sinus 37 derajat. Kemudian kalau yang ini VT sama dengan V kali cosinus 37 derajat. Seperti itu. Nah, kalau diminta untuk kesebandingan sisi-sisi segitiganya, ya,
Ini kan berarti kan kalau diminta untuk kesebandingan sisi segitiganya, itu berarti kita buat segitiga lagi ya. Seperti ini ya. Segitiganya, karena kesebandingan segitiga ini yang diminta. Ini kan 37 derajat, 90 derajat, ini 50 ya, 53 derajat. Ini sebagai V, VT, VU. Nah, sesuai dengan hukum kosinus, kita bisa menuliskan bahwa kalau VU, kita bisa menuliskan sebagai VU per VU itu hadapannya sudut apa? Sudut sinus 37 derajat. Terus yang ini 90 derajat, V miring ya, V per sinus 90 derajat. VT hadapannya sudut apa? 53 derajat. Sinus 53 derajat. Selesai. Seperti itu. Oke, clear ya? Seperti ini. Kemudian yang nomor kedua. Sebuah balok ditarik dengan gaya 50 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, ini gampang saja. Ini baloknya. Tarik dengan sudut. Nah, ini dibandingkan dengan sudut mendatar. Nah, ini kan membentuk segitiga juga 30 derajat. Ini F-nya adalah 50 Newton. Ya kan? Nah, seperti ini. Berarti kita bisa menuliskan sebagai masing-masing Vx dan Vy-nya. Ini sebagai Vx, ini sebagai Vy. Ya kan? Sesuai dengan tadi bahwa sinus 30 itu sama dengan sinus itu hadapan dibagi miring. Hadapannya Vy, miringnya adalah 50. Sedemikian hingga bahwa Vy sama dengan 50 kali sinus 30. Vy sama dengan 50 kali setengah. Vy sama dengan 25. Satunya lagi, cosinus 30 derajat sama dengan Vx per 50. Sedemikian hingga Vx sama dengan 50 kali cosinus 30 derajat. Vx sama dengan 50 kali cosinus 30 itu adalah setengah akar 2. Seperti ini. Jadi Vx sama dengan 25 akar 2. Seperti itu. Jadi proyeksi gayanya satuannya dalam Newton ya, ini ya. Newton, ini juga Newton. Seperti itu. Selesai. Selanjutnya nomor 3, batu dilemparkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon membentuk sudut 45 derajat terhadap arah horizontal. Sama persis ya seperti yang nomor kedua. Nomor ketiga. Ini dilempar. Nah, 45 derajat dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, otomatis di sini Vx, ini Vy. Berarti sama seperti tadi, bisa kita langsungkan bahwa Vy sama dengan 40 kali sinus 45. 40 kali setengah akar 2 sama dengan 20 akar 2 meter per sekon. Vx nya adalah 40 kali cosinus 45 sama dengan 40 kali setengah akar 2 sama dengan juga sama 20 akar 2 meter per sekon. Selesai. Seperti ini. Lanjut untuk permasalahan berikutnya. Yang permasalahan keberapa ini? Yang permasalahan ke-4 ya. Ini tidak diminta untuk mencari resultan juga kan. Hitunglah proyeksi kecepatan awal pada area horizontal dan vertikal. Ini udah ya. Kemudian yang keempat di sini kita bisa menghitung F1x terlebih dahulu ya. Yang A. F1x sama dengan 100 kali sinus 37 derajat 100 kali 0,8 sama dengan 20 Newton.
F2X sama dengan 50 kali sinus 127 sama dengan 50 dikalikan min 0,6 sama dengan min 30 ya. Oh, Pak Jul ngawur ini. 100 kali 0,8 itu 80 ya. Kemudian F3X sama dengan 50 dikalikan sinus 270 derajat sama dengan 50 dikalikan 270 derajat itu 0 sama dengan 0. Saya jumlahkan F sigma Fx itu sama dengan 50 Newton. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari unsur Y-nya. F1Y sama dengan 100. Aduh, Pak Jul kok salah ini. X itu kaitannya dengan cos. Nah, ini kaitannya dengan sin. Ya. Cos, coba saya hitung ulang ya. Cosinus 37 derajat. Cosinus 37 derajat. Cosinus 30 derajat 0,8 ya. Cosinus 30 0,8. Benar. Berarti Pak Jul aja yang salah tadi menuliskannya. Ini 100 dikalikan dengan 0,6 60 Newton. F2Y sama dengan 50 kali sinus 127 derajat. 50 kali 127 derajat adalah 0,8. Karena sinus kuadran kedua kan positif. Ini 20 ya. Bentar. 8 kali 5 itu 40 Newton. Kemudian F3Y sama dengan F3Y nya adalah 50 juga kali sinus 270 sama dengan min 1 ya, min 50 Newton. Jumlahkan sigma Fy sama dengan 100, berarti 50 juga, 50 Newton ya kan. Nah, berarti kita bisa menghitung untuk resultannya ya. Fr sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar 50 kuadrat tambah 50 kuadrat. Fr sama dengan 50 akar 2 Newton. Seperti itu. Kemudian arahnya berarti tangan theta. Tangan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Fy nya 50 per 50 sama dengan 1. Theta sama dengan arcus tangan 1 sama dengan 45 derajat. Selesai. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk yang nomor berapa ini? Nomor yang B, kasus yang B ya. Sama persis konteksnya. Yang B bahwa F1X sama dengan F1 ya, berarti kan 20 kali cosinus 0. Karena ini kan nggak ada sudutnya, 0 derajat. Berarti kan cosinus 0 itu 1. 20 kali 1 sama dengan 20 Newton. F2X sama dengan 20 kali cosinus 90 tambah 30 itu 120. 20 kali cosinus 120 itu sama dengan min setengah ya. Min setengah sama dengan min 10 Newton. F3X sama dengan 20 kali cosinus 180 tambah 60 itu 240. 20 dikalikan dengan bukan 20. Ini 24 ya. 24 kali min setengah. Min 12. Kita jumlahkan sigma Fx itu sama dengan min 22 ditambah 20 berarti kan min 2 Newton. Kita cari unsur Y nya. F1Y
sama dengan 20 kali sinus 0 derajat, itu sama saja 0. F2Y sama dengan 20 kali sinus 120 sama dengan setengah akar 3 ya. 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3. F3Y sama dengan 24 kali sinus 240 sama dengan 24 dikali sinus 240, itu gambarnya kan kayak gini. Ini sinus ya. Nah, seperti ini. 240 itu kan di sini ya, berarti min setengah akar 3. Nah, ini bisa coret 12 ya, berarti min 12 akar 3. akar 3 saya jumlahkan ya. Ini 0 jelas, berarti sigma FY sama dengan min 2 akar 3. Seperti ini, berarti FR akar min 2 kuadrat tambah min 2 akar 3 kuadrat. FR sama dengan 4 tambah 4 kali 3 12 akar 16 sama dengan 4 Newton FR nya. Nah, sekarang arahnya adalah tangan theta itu sama dengan sigma FY per sigma Fx. Fy nya adalah min 2 akar 3 per min 2. Nah, otomatis kan sama dengan akar 3. Akar theta sama dengan arkes tangan dari akar 3. Itu sama saja 60 derajat. Nah, seperti ini. Selesai. Kayak gitu ya, saya rasa cukup mengenai metode analisis dalam pengerjaan beberapa vektor di dalam sebuah ruang koordinat. Nah, di sini kan bisa dikatakan ruang koordinat X dan Y. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.